Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat siang ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, rahmat dan berkahnya, serta Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya dan memuliakan kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri kami sendiri, agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita tengah memasuki tahun politik. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita memperhatikan diskusi, gagasan dan dinamika para calon pemimpin kita. Begitu juga di sekeliling kita saat ini sudah banyak gambar-gambar caleg yang konon katanya menjadi wakil kita dalam bernegara nanti. Puncaknya adalah pada bulan Februari tahun 2024 nanti yang akan menjadi titik tolak bagaimana nasib negara ini selama 5 tahun ke depan. Satu hal yang penting disorot dari fenomena ini adalah apa dan bagaimana situasi dan kondisi saat pesta demokrasi pada 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019. Sejenak kita bercermin dan mengingat-ingat kembali pada tahun tersebut, di mana pada tahun tersebut media televisi, internet, dan media sosial kita dipenuhi dengan ujaran kebencian, keributan, cacian, dan perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya keluar dari kelompok masyarakat yang katanya menjunjung tinggi norma-norma agama dan etika moral. Bahkan tidak sedikit antar sesama anak saudara kita, tetangga, dan teman yang terputus hubungannya hanya karena perbedaan pilihan politik. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengulanginya kembali pada tahun ini? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pemilihan tahun 2019 itu, kita telah melihat apa yang dilakukan oleh para elit kita di atas sana. Yang tadinya musuh menjadi teman, yang tadinya teman menjadi musuh. Mereka bahkan bersenang-senang di atas kekuasaan yang mereka perebutkan. Maka sudah sesogianya pada tahun politik saat ini kita bersikap lebih elegan dan dewasa dibanding tahun politik sebelumnya. Tidak ada gunanya kita ngotot, mendewakan seorang calon tertentu yang malah mengorbankan kerukunan kita dengan orang-orang sekitar. Maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa pasti akan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu. Hal ini sebagaimana telah tertulis di dalam Al-Quran, agar kita, umat Nabi Muhammad ini harus belajar dari apa yang menimpa pada umat-umat sebelumnya akibat perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya,
Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat cita-cita yang diinginkan Islam, maka kita akan menemukan banyaknya dalil bahwa Islam menyuruh umatnya untuk menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Surah Al-Imran ayat 103. Menurut Syekh Wahba Al-Zuhaili, setidaknya ada dua pesan utama dari ayat ini, yakni yang pertama, perintah untuk berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, larangan untuk bercerai-berai setelah bersatu di bawah agamanya Allah. Ayat ini memang hendak memperingatkan pada para sahabat saat itu yang awal mulanya bermusuhan, kemudian berdamai dengan sama-sama menganut agama Islam. Ini menunjukkan bila yang sebelumnya pernah bermusuhan kemudian bersatu dalam keyakinan, maka kita yang sudah memeluk agama Islam sejak lahir ini harusnya gampang untuk tidak terpecah belah. Pada ayat lain dipertegas juga bahwa orang-orang beriman itu saling bersaudara. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Umumnya orang yang bersaudara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat hubungannya agar tetap akur, rukun dan guyup. Begitu juga saat ada masalah atau perbedaan pandangan antar sesama saudara, maka kita akan mencari jalan keluar agar tidak sampai memutus tali persaudaraan kita. Terlebih bila sesama orang beriman yang pondasi kehidupannya sama-sama berlandaskan pada kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, sehingga sudah sepantasnya persatuan kita lebih diutamakan ketimbang perpecahan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita berbeda pilihan politik, jangan sampai memutus tali persaudaraan kita. Perbedaan pilihan tidak mungkin bisa kita hindari, sehingga kita harus bersikap dewasa dalam menyikapinya. Justru kita sebagai umat Islam mestinya memberikan tauladan terhadap umat lain di negara ini sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, bukan malah sebaliknya. Apalagi sampai menjadi dalang atau provokator yang membuat suasana semakin keruh. Sikap-sikap tidak elok yang dipertontonkan oleh sebagian saudara kita pada tahun 2019 yang lalu tidak boleh kita ikuti jejaknya pada masa sekarang dan masa-masa selanjutnya. Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 ini, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan atau komentar kita yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Beda pilihan boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat pun boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesatuan dan kesopanan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kehilangan kerabat. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kehilangan sahabat. Dan jangan sampai karena perbedaan pilihan kita kehilangan tetangga kita. Jauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki, mencela, menista, mengejek, melaknat, mengutuk, menghina, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, mencibir, mencemooh, menjelekkan, menghasut, menggunjing, bahkan mengadu domba dan memfitnah.
Ingat, setiap apa yang kita ucapkan, lakukan, dan yakini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 24. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam khutbah yang singkat di hari yang berkah ini, izinkan khatib mengingatkan dan menasehati diri pribadi serta jamaah sekalian. Marilah kita berpolitik dengan santun, sejuk, dan damai. Persatuan jauh lebih berharga dibanding jabatan dan kekuasaan itu sendiri. Semua orang berhak untuk memilih dan dipilih. Silakan sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau kita berpegang teguh dengan rumus ini, maka insya Allah tidak akan ada kebencian, permusuhan, caci maki, dan mengolok-olok antar sesama. Maka mari kita menjadikan apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran. Mudah-mudahan hubungan kita dengan keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat di lingkungan sekitar kita tetap harmonis, sehingga negara kita Indonesia, khususnya kampung kita, bisa tetap terjaga dengan baik. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.